Jadi kan kita balik lagi ya kan, itu yang gue sering searching lah secara nggak langsung. Gue juga sering, kemarin gue habis searching, ada gue pernah di salah satu tempat namanya kalau nggak salah Kopi Bulet loh, yang ada di Depok. Kopi bulat. Iya. Nah, pokoknya lo bingung deh, kopi bulat. Lo berandai-andai dulu, kalau udah ketemu jawaban lo ketawa. Oh iya, oke, paham sih. Yeah. Nah, gue pernah tuh, saking rame, gue pesen, inget banget, kopi susu gula aren nih, kopi suren kala itu nih, kopi suren. Ya kan, pernah gue ya, karena gue sukanya sama gula aren, karena gue doyan manis ya, balik lagi gue demen manis. Gue pesen nih, udah ngantri panjang ya kan, saat udah pakai bil dulu, wah ribet deh pokoknya minumnya kan, udah ngantri panjang lebar saat. Bang, kopi susu gula aren kali. Pede gue kan, gue pikir dibikinin, kagak, ternyata udah ada di kulkas, diain. Ya kan kayak gitu bahasa, ya gue nggak tahu itu yang dibikinin apa ya kan, kopinya jenis apa. Bahasa kan kalau gue kan orangnya kepo, kan suka nanya, bang ini kopi apaan nih, padahal gue juga nggak ngerti, cuman balik lagi gue pengen tahu aja, karena Indonesia tuh kayak kopinya banyak ya kan. Nah itu bahasanya proses seperti itu, kalau menurut lo baik atau enggak nih bang buat, kalau misalkan dari segi pelayanan ya, balik lagi kan tadi lo juga ngomong pelayanan kayak gitu tuh sebenarnya, kalau menurut barista sendiri ini konsep dari anak-anak barista yang real gitu loh, sebenarnya bikin kopi tuh kayak gitu apa emang orang datang mesen dibikinin? Nah itu yang gue jadi pertanyaan gue tuh. Apa ya Bang Jar, kalau bicara kayak gitu buat kita sendiri yang memang nge-treatment kopi itu lebih dari sekedar kopi ya, kurang sih, karena balik lagi lu juga mesti tahu kopi itu punya umur. Bahkan dari bahan-bahan yang mereka pakai pun punya umur. Ya kan? Jangan sampai ketika perkara tempat kita ramai, kualitas kita jadi berkurang nih. Entah itu nanti kehabisan perkara cita rasa kopinya hilang, perkara es batu, ataupun jenis bahan yang ada di dalamnya. Kalau menurut gue sih kurang aja sih. Kurang ya. Mungkin bisa jadi itu supaya biar cepat aja gitu, karena lotnya rame. Gitu kan. Intinya kan mengantisipasi keramaian tadi. Ya cuman balik lagi yang kalau tipe kayak gue ya kan, ya balik lagi gue nggak tahu tuh kopi apa ya kan, kopi itu asam dari rasanya apa emang udah kelamaan kan gue nggak tahu juga kan. Karena gue pernah ngalamin, gue taruh kulkas ternyata kopi gue asam besok pagi. Ya kan, nah berarti kan gue nggak tahu itu asamnya dari apa ya, arabica yang asam ya? Akibat fermentasi men. Nah fermentasi. Kan? Nah balik lagi kan gue nggak tahu itu kopinya asli asam apa emang asam basi ya kan. Nah kalau buat orang awam kan seperti itu, makanya kalau gue sendiri juga kurang elok lah kalau kayak gitu. Makanya gue tadi tanya spesifikasinya, kalau seorang barista itu sebenarnya ya gue datang mesen, bang kopi susu gula aren lo bikinin. Nah itu kalau menurut gue itu yang ngopi beneran gitu ya. Nah, mungkin capek kali men. Ya karena rame aja. Ya tapi itu dia. Nah makanya karena penuh banget gitu kan. Ya bener juga. Lihat yang gemes-gemes gitu ngantri gitu. Pasti yang gemoy-gemoy anjay. Itu orang-orang Depok, Bekasi, Kemayoran. Campur ya banget. Kan, orang pusing semua, barista puyeng, tengah-tengah pala ya kan, naik ke atas. Akhirnya dibikin langsung. Akhirnya nggak sempat bikin yang fresh ya. Nah tapi itu dia nggak fresh aja sih kalau menurut gue ya. Sama kayak gue beli sayur apa ibaratnya diangetin. Ya kan? Iya kan bahasa kan gitu. Mendingan makan mendingan makan nggak kayak kerupuk. Kalau ada garamnya biar ada asin-asinnya. Jadi itu ibaratnya kalau lo pribadi ya Bang Buat tadi ya kurang serp lah ya, kurang setuju lah ya kalau sama penyajian yang seperti itu. Karena memang balik lagi ya anak zaman sekarang yang penting gue nongkrong foto nih cupnya ya cekrek. Wih gue habis nongkrong di sini nge-tag Instagram kelar hidup lo. Ya kan kelar, yang penting gue pernah ngopi di sini. Itu satu hal. Makanya ya buat teman-teman juga nih, kita dukung juga yang dari gang ke gang nih, UMKM kita dukung bahasanya. Lo jangan kalau nongkrong tempat gede lo gaya-gayaan lo tag Instagram, tapi kalau tempat kecil lo nggak mau bahasanya ya kan. Justru dari bawah ekonomi Indonesia itu dimulai anjay. Malah kalau gue pikir menurut gue buat lo yang memang kayak kepo akan kopi ya, kedai-kedai kecil tuh bisa jadi sarana lo belajar sih kayak gitu, karena mereka lebih memberlakukan komunikasi di sana. Betul. Dan buat orang-orang yang mau belajar mungkin baristanya lebih intens buat ngejawab pertanyaan apa aja yang bakal diajuin. Betul. Ya seperti yang gue sering lihat aja sih. Di sini sendiri ya, gue sendiri kalau gue mau bikin mah tinggal bikin gitu. Cuman
Kalau gue mau orangnya nggak apa ya, nggak malas. Saya malas lah intinya. Malas sudah intinya. Kalau yang lain mah kalau mau belajar di sini beneran. Kala itu tuh ngebuka lah free buat lo yang memang cuman mau datang, tapi itu syaratnya cuma satu, belajar dulu. Ya. Jajan dong, passwordnya jajan dong, ya kan. Nah, jadi kalau dibilang barista ya lo berdua, ya basicnya balik lagi sebenarnya punya ceritanya masing-masing ya. Gak sama lah cerita lo berbenturan bersatu di sini nih, bukan berbenturan, bersatu nih di kala itu karena punya riwayatnya masing-masing ya kan, sejarah. Karena setiap orang pasti berbeda lah caranya. Betul, setiap orang pasti berbeda. Terus kalau buat lo sendiri berdua nih, barista itu menurut lo terpaksa apa karena hobi? Jadinya nih setelah lo bergelut di dunia kopi. Kalau gua di awal tadi kenapa gua buka kala itu karena gua udah nggak kerja lagi waktu itu di saya. Gua udah antara terpaksa dan hobi, tapi lebih banyak ke hobi sih. Akhirnya banyak ke hobi. Semakin digeluti semakin penasaran, pengen lihat pengunjung yang datang. Betul. Cuma ya gua yang mikirin marketingnya juga kan. Terus yang kedua dari gue sendiri nih sejauh mana gue tahu soal kopi gitu kan. Betul. Di awalnya mungkin baru cuman bikin doang gitu, tapi lama kelamaan udah sekarang lagi belajar ke arah prosesnya gitu. Tapi gue nggak bisa ngomong banyak karena gue masih belajar. Ya karena belajar nggak ada waktu berhentinya. Iya. Belajar sampai kapanpun lo harus belajar, ya kan. Jadi kepuasan pribadi sih. Iyalah, balik lagi itu Sendiri. nanti akan jadi kepuasan pribadi ketika kita ya enggak. Kalau belajar tuh nggak ada puncaknya kalau menurut gue ya. Belajar tuh nggak ada puncaknya. Jadi lo sampai kapanpun ya lo tetap belajar. Walaupun lo punya ilmu, lo tetap belajar gitu. Kalau Bang buat sendiri, kalau tadi kan tuh dari Bang Afrikan, Bang Ambon. Canda. Bercanda. Itu kan. Itu bertiga nggak. Nggak janjian anjing. Iya, nggak janjian. Nggak janjian men. Emang kita Tapi yang gua main nggak lagu janjian. gitu daripada hitam aja pakai baju hitam mah sombong ya kan. Nggak cerah. Iya, padahal udah tahu nggak cerah. Jadi intinya gitu. Kalau Bang buat sendiri, jadi hobi, jadi passion atau jadi pencarian. Nah, kadang kan banyak juga yang barista punya duit. Ya. Itu juga banyak, jangan salah ya kan. Kalau gue sendiri sih dari kepo sih bang. Kepo ya jatuhnya. Penasaran. Menurut gue jadi kayak hal yang paling penting sih di cerita gue. Gue sampai gue bisa dibilang barista, gue bisa jadi kopi. Penasaran tuh jadi poin paling penting sih. Misal akhirnya gue seneng nih ngelakuinnya. Betul. Gue seneng ngelakuinnya ya udah kayak yang banyak orang-orang keren bilang ya it's my passion. It's my passion. Apa tadi? Passion gaya ya? Passion apa sih? Passion. Itu passion. Oh, itu F Fanta. Oh. Passion. Iya, kalau yang pakai P Passion. ya passion apa ya? Gaya hidup. Gaya hidup bisa. Sosmed. Yang bisa bahasa Inggris passion itu Sosialita, apa? Ini komen di bawah aja. Iya. Barista ada yang pesen nggak apa-apa. Lanjut. Kalau salah maafin. Iya. Pokoknya lo komen aja passion itu apa di bawah ya. Iya. Tadi gue gak nyambung soalnya ini passion antara passion sama fashion. Ekonomi harus tetap hidup. Silakan ngebar. Iya. Di belakang gua barista lagi goyang gitu. Ini baristanya namanya Agus lucu kan. Agus. Kalau itu, dari dulu baristanya nggak ada yang jelek. Iya. Kece. Enggak gue doang kayaknya. Gue doang. Nggak, kalau jelek itu relatif bang. Oh, iya. Jelek itu relatif. Balik lagi pelayanan. Kalau Di sini iya nilai hatinya dong. Iya. Kritik saran di sini nih. Ada kotaknya sebenarnya diumpetin nggak? Jadi balik lagi ke pelayanan ya. Kita obat lo orang nih, khususnya Kemayoran yang tadi gue bilang, kalau lo belajar datang ke kala itu. Ya bahasanya lo diberikan tempat lah di sini kalau emang lo mau belajar. Kita open bar lah. Kita open bar. Nah, itu dia bahasa open bar itu nggak semua. Bener tadi kata Bang Buat ya. Lo sebenarnya lebih enak ke tempat yang kedai-kedai kecil dibanding kedai-kedai besar. Karena apa? Baristanya sendiri punya alatnya bingung dia. Karena alatnya tanggung jawabnya besar ya kan. Kalau bahasanya gitu kan. Karena dia di situ sebagai pegawai. Sedangkan di sini kedai-kedai kecil biasanya milik sendiri. Nah, balik lagi itu gaya lo deh. Kalau lo mau bergaya doang ya silakan ke kedai-kedai besar. Tapi nggak menutup kemungkinan satu hal yang pasti, kopi itu Indonesia kalau setahu gue orang ekonomi, komoditi terbesar di Indonesia salah satunya kopi. Berarti berbanggalah kita jadi orang Indonesia
kopinya banyak di Indonesia. Enak-enak lagi. Enak-enak. Nah, jenisnya banyak, ya kan. Lagi kalau dia fermentasi, ya kan. Wah, makin enak tuh katanya. Iya, mau rasa pedes, mau rasa asin. Nah, ada. Nah, itu bener tuh, gue penasaran tuh. Kopi ini sekarang ada rasa apa ya? Kayak pisang. Nah, itu awalnya kayak gimana sih tuh? Bisa jadi apa ya? Bahasanya apa sih kalau menurut anak-anak barista tuh kalau bahasa kopi yang ada rasa tuh apa namanya? Tasting note gitu. Tasting note, Aftertaste. Nah, Yang itu- ada di yang dirasain di mulut lo sih Nah, sebetulnya sih. Gampangnya gitu aja. itu gimana? Maksudnya kopinya dicampur pisang, apa kopinya dicampur nanas, apa gimana sih? Itu yang gue kadang-kadang penasaran ya kan. Gimana nih? Detail nggak nih? Ya nggak usah detail-detail banget, maksudnya Sebenarnya dasar- lebih kayak ke kita itu lebih kayak ke proses penanaman sih. Karena kandungan tanah itu berpengaruh juga sama rasa kopi yang bakal diciptakan di dalam kopi itu sendiri. Iya. Terus sama ada lagi treatmentnya biar gimana sih rasanya biar lebih keluar. Misalnya kita menonjolin dari si pisangnya nih, itu ada prosesnya lagi, tergantung dari roastingnya. roasting. Dan itu kalau misalnya kita bahas lebih detail lagi itu panjang banget sih. Panjang ya. Bentar aja ya. Simpelnya kayak gitulah. Bentar aja Ada ya. prosesnya. Iya. Kandungan tanah itu pengaruh banget buat yang ada di sekitar pohon kopi itu Jadi sendiri. kalau misalkan nih, ini ada kebun kopi nih, Nah, gue nanam bayam di sebelahnya, itu bakal berasa bayam dong. itu mungkin Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. kemungkinan. Tuh, canggih kan kopinya. Iya. Kopi Indonesia tuh canggih loh ya kan. Ketika seorang petani menanam kopi di tanah, luas bidang tanah, terus di sebelahnya ada pohon buah-buahan apa aja ya, kemungkinan bakal bisa. Tapi disempurnakan lagi dengan proses. Proses Itu roasting. proses yang pertama kali sama petaninya ada full wash, ada yang natural, ada full wet, gitu, segala Oh, macam. Ada banyak wet, lah ada ya. dry, segala macam. Banyak lah jenis-jenisnya Ya, ke arah jadi situ. green bean, habis itu ke tempat roasting yang ngeluarin tasting note tadi bilang ada apa sih, ada kayak pisang, ada coklat segala macam. Iya, gue sering baca tuh Ah. rasa, ya kan ada rasa-rasanya. Makanya sekarang banyak juga kopi sobek pakai rasa tuh ya kan. Kalau itu mah ditambah perasa tuh, ya kan. Pandan, musangnya dulu tangkep. Capek sebut gak? Nggak usah lah, kenakan dia. Jadi intinya balik lagi tuh memang dari hasil tanamannya. Hasil tanaman sama si orang yang roasting. Karena ada berbagai tahap. Misalnya kalau misalnya mau bikin munculin ini, misalnya munculin pisangnya atau munculin vanilanya gitu. Ada metode fast roast mungkin. Ada fast roast dengan waktu tertentu. Ada middle roast, ada yang slowly roast. Aduh, gue bingung. Nah itu panjang deh, gue juga nggak terlalu tahu ya, tapi yang gue pelajarin masih di situ sih. Nah, short time long time. Terus jadi gitu loh, Pak ini. Jadi pengen buka aplikasi nih. Yang dekat apartemen ngeres. Baik ya. Wah, Makin malam makin bocor. itu kerennya sih, makanya anjir nih kalau misalnya lo pengen nyobain kopi yang ada tadi yang dia ketomongin tadi, Tes ya. namanya kalau disajiin di tempat kopi namanya manualan. Manualan. Kopi filter ya. Kopi filter, apa ya sebutannya dia? Jadi istilahnya banyak deh di tempat kopi itu macam-macam. Itu di situ, di manualan kopi yang hitam, Oke. bukan kopi susu. Ya, kalau kopi Beda ya? susu beda lah berarti. Ya, jelas lah kopi pakai susu, cuma ditambah kopi susu. Nah, kopi susunya beda kan. Maksudnya Kopi nggak bikin nyambung. gitu. Nggak bikin nyambung. Kopi ini nggak bikin nyambung. Iya. Gitu. Budek jadinya. Kalau saya bilang manualan ada cita rasa dan khas sendiri bang buatnya. Iya. Nah, Yang lo temuin apa itu bang buat? coba yang lo temuin apa itu? Kalau minum kopi manualan, ini gantian gue yang ngomong kali ya. Iya. Kita gue nanya lo deh. Iya. Goblok, janganlah. Oh ya. Gak kerja dong, ada duit dong. Iya dong. Barangan lu. Apa ya? Balik lagi sih kayak awal gue bilang ya. Kita mesti tahu dulu sih gimana sih sebenarnya cara ngopi yang benar. Cara ngopi yang baik. Walaupun fucking bullshit buat kata orang, ya udah gue ngopi men. Aman kayak gitu. Iya. Tapi buat orang yang memang benar-benar lebih intens, yang kayak disebutin zaman sekarang Kapung, pecinta kapung, kopi. kapung. Ya Ini kan? apa nih? Coklat tuh. Iya. Ya, jadi Iklan dulu, iklan. bukan cuma kopi, ada juga coklat, Iya. ada juga hazelnut. Iya. Banyak lah di sini. Bikin Choco. Oh, Ricky Choco. Sorry Bang buat gue potong. Ini apa nih?
Itu kopi susu signature kita. Oh, signature, bikinan sendiri. Signature. Ide brilian sendiri. Wis. Kalau mau ngerasain di sini aja. Datang. Datang Oke, aja. thank you Bang Agus. Mas Agus nih, orang Jawa dia. Kalau orang Betawi namanya Mamat. Iya. Abang gue dong. Jauh. Lanjut Bang Buat, mohon maaf kepotong tadi. Soalnya gue mau ngiklanin dulu. Iya, kayak gitu ya. Kayak gitu bang sih. Sampai lo Kenikmatan. Tuh, telurnya. Ganggu. Orderan tetap jalan. Yes, cakep. Perekonomian biar Iya, lumayan. karena PPKM ya kan. Iya. Pemuda-pemudi kurang Mau makan. nikah sebetulnya. Gitu, nabung. Nabung. banyak. Yang mau nikah nabung. Oke, jadi intinya kenikmatan nih. Balik kenikmatan, kalau bicara kenikmatan, ya itulah sisinya orang beda-beda. Coba dilanjut Bang Buat. Lu ketika lu emang pengen ngopi ya lu harus tahu juga sih gimana sih kita cara ngopi yang benar. Iya, Kopi apa yang baik buat kita minum. betul. Terutama kita juga harus tahu jam-jamnya sih, gimana sih biar kayak ngegerakin tubuh kita yang kayak banyak orang bilang. Iya. Kopi itu sebenarnya ini banyak hal yang salah sih sebenarnya. Salah kaprah ya orang. Iya. Nggak ada kopi yang bikin nggak bisa tidur. Tuh. Lo ngantuk mah tidur-tidur aja tetep. Pengertiannya kopi itu bikin kita aktif, bukan nggak ngantuk. Iya. Lebih ke aktif. Makanya Aktif, ya. kenapa gue bilang jam ngopi itu penting, karena ya kita harus tahu porsi kita, kapan kita mau aktif kayak gitu. Betul. Terutama mungkin baik ketika Pagi sebelum hari. kerja Iya, kayak pagi gitu. hari. Maybe kalau misalnya gue bikin standarnya dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Tuh, kalau itu pagi. itu baik, Mbak. Tuh, Menurut baik. gua. Karena memacu otak kita biar lebih aktif lagi dalam bekerja. Kayak gitu. Makanya kenapa kalau orang-orang berdasi itu kayak Ke kopi ya. lebih intens ngopi pagi sih. Benar, Nggak benar. ada mereka kayak Ngopi malam. ngopi malam Lu apa makin segala aktif macam. dong malam ya kan. Buat orang-orang smart kalau kita perhatiin mereka ya ngopi pagi sih. Tapi keren juga tuh kalau buat Aktifnya orang-orang. tapi di rumah, Mbak. Iya, kalau buat pengantin-pengantin baru. Iya, baru jos. Iya, ngopi terus yang banyak ya. Kopi kan? lanang. Ya ada tuh kopi lanang. Jadi intinya seperti itu kenikmatan. Balik lagi kenikmatan yang hakiki itu kita sendiri yang nyiptain. Ya kan? Nah, kalau dibilang pesen lo nih buat orang-orang yang pengen buka kedai kopi, buat orang-orang yang pengen jadi barista. Kalau buat kedai kopi, pesan lo apa Bang Ambon? Konsep sih, Konsep, konsep. Terus? Aturan main manajemennya, manajemen, manajerial. manajerialnya ya, termasuk keuangan dan Iya, segala macam. keseluruhan lah, manajerial. Disiplin, konsisten, Konsisten. Nah, ini kadang-kadang yang orang hilang ya. Konsisten. inovasi juga. Inovasi pengembangan penting ya kan. Nah, kalau bicara konsisten ya balik lagi itu yang harus dijaga. Kenapa? Kita ngopi tangannya sama. Nah, itu kadang-kadang juga rasa kok beda sih sekarang. Itu juga bikin orang gak nyaman ya kan. Nah, balik lagi seperti itu. Terus kalau Bang Buat sendiri pesen nih buat orang-orang yang pengen jadi barista. Apa ya? Buat gua barista itu nggak gampang sih. Gak gampang. Itu gua sendiri aja belum ngakuin Kalau gue dengan- barista. kalau gue barista. Iya. Walaupun gue udah lama kenal kopi, karena menurut gue tanggung jawabnya berat di situ, terutama ketika kita eksekusi kopi sendiri. Benar. Kita memperlakukan kopi itu sendiri, Betul. ya kan? Itu nggak gampang, men. Gue dulu ngeberlakuin kopi ngelebihin pacar gue, ya kan? Kayak gitu. Itu gila loh. itu hal-hal yang mesti Gak lumrah. Iya loh, mesti kopi jadi diperhatikan sih, jadi perhitungan juga sih. Nah, Ya kan? Karena buat gua kalau lu cuma sekedar bisa ngikutin SOP kurang sih. kalau lo cuman mau jadi profesi kurang ya. Kurang sih. Kurang ya. Kalau lo bahas sayang lebih ke sayang, iya sayang kalau lo cuman dalam tanda kutip nyari cuan ya kan, sayang banget. Itu poinnya. Lu pengen diriin kedai kopi di era sekarang, menurut gua kalau lu bicara cuan, kompetitor lu banyak, men. Betul. Karena sekarang kedai kopi itu kayak tukang batu zaman dulu. Kayak Kang Nambel Ban. Ya. Iya, setiap gang ada, ya kan? Lu Iya, benar-benar. banyak penghalang sih beda urusannya ketika lu memang ya udah sih, men, ini hobi gua. Ya mau gimana pun keadaan kedai lu, ya lu tetap kayak survive sih Betul. kayak gitu. Ya gua tetap mau pertahanin ini karena
ya ini Hobi passion gue, gua, gitu. hobi Iya. kayak gitu ya kan. Nggak kalah perkara kondisi apapun yang ada sih. Betul, dari Kayak segi gitu. apapun ya. Balik lagi, tetap kalau lu punya hobi, lu ngejalanin pasti ikhlas. Betul gak? Iya. Iya kan? Ya itu, karena awalnya dari hobi lu mau lu nggak apa sebenarnya nggak dapat duit kayak dalam bahasa kasar ya. Tapi karena hobi lu ngelayanin orang ya, walaupun hari ini cuma 2 orang, ya karena lu hobi ya udah lu jalanin. Sama ini sih Bang Jabe, gua ini keresahan gue sih. Asik. Ini Ini keresahan kalau yang gue. rasa-rasa gue Iya. Keresahan gue sebagai barista yang gue lihat di era sekarang ya. Menurut gue ketika kita ngunjungin kedai, ketika kita bicara kopi, kita pengen ngopi, itu menurut gue ada attitude sih. Terutama buat barista-barista yang memang Apa itu bang? iya, sopan santun lah ketika kita mengunjungi tempat kopi orang. Ya balik lagi sih, lu punya tata krama di situ. Karena orang-orang dulu aja ketika ngopi ya ada tata krama di situ. Ada. Buat gua lebih pesennya ke kayak gini sih. Ya ketika lu mengunjungi kedai orang, tujuan lu sama kayak orang-orang biasa ngopi. Betul. Banyak istilah zaman sekarang itu pendekar lah, apa segala macam. Pemuda berbadan kekar. Iya dia tuh. Ya, Kayak gitu. pemuda berbadan kekar. Karena banyak hal yang salah sih. Entah ya itu penilaian mereka terhadap diri mereka masing-masing. Betul. Tapi menurut gua yang harus lu pikirin sih ya attitude sih. Lu udah datang ke tempat kopi tujuan lu ngopi, bukan untuk menggurui. Oke. Kita ada sharing di situ, tapi tetap ada tata cara, Ada rules of the ada game-nya. rules-nya kayak Iya. gitu. Biar kita tidak menyinggung satu sama lain. Nah, inilah bahasanya satu profesi jangan menyakiti ya kan Betul. istilahnya. Ya balik lagi, mungkin lu lebih punya ilmu nih, tapi lu di tempat siapa nih? Iya, Itulah ya kayak gitu. intinya. Iya. Nah, emang lu lagi ngetes ilmu, emang silat ya kan? Kalau ngetes ilmu boleh lu langsung gebrak ya kan? Nah, intinya seperti itu, attitude ya, sopan Iya. santun. Ya kita balik lagi, kalau gue sih selalu inget lah pesan-pesan orang tua dulu, belajar itu nggak ada batas waktu. Betul. Jangan pernah malu buat nanya. Nah itu kadang-kadang kita ngerasa udah bisa, kita wah dia mah di bawah gue. Jangan sampai tuh kita berpikir sombong kayak gitu. Tetap ilmu juga harus tetap lo bagi, ya kan? Kenapa ilmu lo bagi? Kepala nggak akan pernah terlewati oleh ekor. Nah baratnya yang kita ajarin nih ekor. Cuman kalau ekor sampai ke atas berarti monyet tuh orang. Ya kan? Panjang ekornya. Ya kan? Balik lagi seperti itu. Kalau apa ya, kita gampangnya gini, ajak kerjasama deh baristanya deh. Nih barista tugasnya itu di belakang bar tuh vital banget karena Iya. berhubungan sama makanan dan minuman gitu Betul. kan. Yang rokok aja nggak boleh gitu kan, biar abu nggak turun ke bawah. Betul. Terus kayak ngejaga tangannya juga supaya bersih. Betul. Itu juga jadi konsen banget gitu, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas gitu kan. Iya. Kalau misalnya sajiannya banyak, misalnya kopi apalah gitu, nggak cuma manualan ya. Kalau manualan mungkin tektokannya enak gitu kan, karena Iya. cuma manualan aja tok gitu. Tapi kalau misalnya yang lain nanyanya makin ribet. Ada pengalaman di sini waktu itu ada yang sempat yang ribet juga sih, pendekar ya misalnya. Ya, pasti ada lah. Ada yang ditangani dengan baik, ada yang ditangani sampai harus ngeluarin kata-kata yang Yang kurang baik Ya, juga kurang gitu kan. baik. Karena balik lagi, ya lu udah nggak sopan men. Kita terusik lah ya. Bahasanya agak terusik. Mengganggu kenyamanan. Mau nyamanan jadi nggak konsen anjrit gitu Nah kan. itu karena butuh konsentrasi ya, namanya orang lagi ngeracik ya kan. Iyalah ngeracik obat aja perawat harus konsentrasi, apoteker ya kan, apalagi ngeracik kopi. Oke, balik lagi kita. Gue terima kasih banyak udah dikasih tempat nih di kala itu. Yang pasti Terima kasih ngobras. semoga kala itu Obras kan? obras Sorry. obras. Obras. Tolong dong. Nggak pakai eng. Karena nggak enak kalau depannya eng. Obras. Ya kan, yang depannya eng kurang enak biasanya. Nah jadi Nah. obrolan apa saja. Nah terima kasih buat kala itu, terima kasih buat Bang Ambon, buat Bang panggil saja Boat via Iya. Instagram, ya kan, kalau di Instagramnya panggil saja Boat, yang ini Erdin Dikala pokoknya ribet Iya. lah namanya, ntar gue tag di sini bawah ada nih. Ini follow juga kalau itu Ya jangan coffee. lupa kala itu Dot .coffee. Nah jadi intinya ada di mana ya Bang Ambon? di
Di Google Map. sekarang. Ya, berapa pusing anjing. Nomor 7 Sumur Iya. Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Oke, kalau lo ribet-ribet nyari di Google Map. Iya. Itu pasti Di keluar. IG ada, di IG Di ada. IG ada, di IG Tinggal ada pencet. tuh. Tinggal link di bio. Yoi, kayak anak muda Iya. zaman sekarang link di bio, ya kan? Swipe up. Swipe up, lu mau bisa. Belum bisa. Apa sih 400? Bantuin dong, Oh, iya Len. dong. Follow. Kita dukung UMKM. Ya kan? Jangan dukung PPKM. PPKM mematikan UMKM, ya. Tapi kita naikin UMKM. Terima kasih buat Bang Boat sama Bang Ambon, buat tempatnya, buat Buat waktunya. krunya juga makasih. Ateng bawa kayu, thank you. Pokoknya lo berdua keren lah di mata gue dan kawan-kawan gue. Nah, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Ciao.